Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih dalam kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Tegal Klimo. Hari ini hari kedua pada Selasa 14 Juli 2020 dengan materi pendidikan karakter ya, bersama saya. Kalian pasti penasaran, apa sih pendidikan karakter itu, atau apa sih karakter itu? Tapi sebelum masuk materi, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua sudah diterima dengan baik di SMP Negeri 2 Tegal Klimo. Semoga nantinya kalian bisa mengembangkan minat dan bakat di sekolah ini dan juga bisa berprestasi yang baik ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin pendidikan kalian di jenjang SMP ini. Kemudian perkenalkan, nama saya Rizky Medani Infantrianto atau panggil saja Pak Rizky ya. Di SMP Negeri 2 Tegal Klimo ini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya kelas 7 ya, yaitu bagi kalian siswa baru, siswa kelas 7, nanti kalian akan mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya. Jadi materi-materi Bahasa Indonesia kelas 7 akan saya berikan sebaik mungkin kepada kalian, dan semoga kalian bisa mengikuti materi Bahasa Indonesia dengan nyaman. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran, kita ikuti kegiatan MPLS ini dengan baik ya, yaitu materi pertama adalah tentang pendidikan karakter ya. Materi kali ini pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu ya? Atau dampaknya apa, manfaatnya apa diadakan pendidikan karakter itu. Nah, nanti kalian bisa saksikan, kalian bisa baca, kalian bisa pahami dari slide yang akan saya tampilkan atau PowerPoint yang akan saya tampilkan. Kalian ikuti dengan baik, dan juga jangan lupa nanti di akhir materi akan ada tugas buat kalian. Wah, Pak Rizky ini gimana? Kita siswa baru masuk, harusnya senang-senang, harusnya masih bercanda-bercanda. Sudah dikasih tugas, ya nggak apa-apa lah. Ini tugasnya nggak banyak kok, tenang aja, sedikit. Ya paling tidak bisa mengetahui seberapa kalian fokus mengikuti materi ini ya, seperti itu. Tapi fokusnya jangan di sini aja, fokusnya pada materi-materi MPLS yang lain, baik hari yang pertama kemarin ataupun besok di hari Rabu juga masih ada materi tentang dalam kegiatan MPLS ini gitu ya. Jadi ikuti dengan baik ya, walaupun kalian di rumah ya, tetap ikuti kegiatannya dengan baik, tetap ikuti materinya dengan baik. Dan saya tidak lupa mengingatkan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, yaitu bisa kita sebut dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya PHBS ini udah lama, tapi paling tidak bisa kita gunakan lagi, bisa kita ingat-ingat lagi cara melakukannya. Agar apa? Agar kita terhindar dari virus yang sedang menyerang kita kali ini ya. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu COVID-19 atau coronavirus ya. Jadi virus ini memang bentuknya kecil tapi dia sungguh mematikan. Jadi kita harus berhati-hati. Bukan berarti kita takut, tapi kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga kebersihan, kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona ini. Dan yang kedua adalah kalian juga harus, kalau kalian berada di tempat umum, kalian harus jaga jarak aman ya, jaga jarak aman. Kemudian rajin cuci tangan ya, makan makanan yang sehat ya, istirahat yang cukup ya, dan juga tidak lupa untuk belajar. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi, kita akan memasuki materi pendidikan karakter. Materi kali ini tentang pendidikan karakter.
Apa yang dimaksud pendidikan karakter? Atau apakah yang dimaksud dengan karakter? Mari kita pahami melalui pengertian umum. Pendidikan karakter adalah penguatan pendidikan moral atau moral education. Penekanannya ada pada kata moral. Sebelumnya, kita pahami hal berikut. Krisis moral. Apa yang dimaksud dengan krisis moral? Kita artikan satu persatu tentang krisis moral. Krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang memengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Sedangkan moral, akhlak, etika, atau susila adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Kemudian, krisis moral di negara kita. Hal-hal yang terjadi yang dipengaruhi oleh krisis moral. Yang pertama, pergaulan bebas. Jelas, kalian harus berhati-hati dan hindari hal yang pertama ini. Kedua, kekerasan anak dan remaja. Anak dan remaja pada poin ini bisa menjadi korban atau bahkan bisa menjadi pelaku kekerasan. Ketiga, kejahatan pada teman, sering dikenali sebagai bullying atau perundungan. Yang keempat, pencurian remaja. Hal ini terjadi karena si remaja ingin memiliki sesuatu tapi tidak memiliki uang untuk meraihnya. Kelima, kebiasaan menyontek. Hal ini terjadi karena perasaan malas untuk belajar lebih giat. Yang keenam, penyalahgunaan obat. Ini seringkali dikaitkan dengan narkoba. Yang ketujuh, pornografi. Ini berkaitan dengan terlalu bebasnya penggunaan dunia maya ataupun gadget. Kedelapan, perusakan milik orang lain. Nah, hal ini berkaitan dengan perasaan seenaknya terhadap barang milik orang lain. Selanjutnya, pendidikan karakter menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang menyatakan di sini. Thomas Licona menyatakan, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian, 3 komponen karakter menurut Licona. Konsep moral, sikap moral, perilaku moral. Ketiganya harus terpenuhi. Jadi, jika ketiga komponen itu terpenuhi, karakter yang baik dapat didukung oleh 1. Pengetahuan tentang kebaikan, keinginan berbuat baik, melakukan perbuatan baik. Dari ketiga hal itu terpenuhi, karakter yang baik akan dapat terwujud. Suyanto menyatakan bahwa karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kertajaya menyatakan karakter adalah ciri khas yang dimiliki suatu benda atau individu. Ciri khas itu asli dan mengakar untuk mendorong seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon. Dalam kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Kemudian, ada 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter.
religius, jujur, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu. Nilai-nilai ini ada di sekitar kalian dan tentunya juga kalian laksanakan. Selanjutnya, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Semuanya sudah sangat akrab di sekitar kita, sering kita lakukan, namun kita tidak menyadarinya. Metode khusus pendidikan karakter. Teladan. Teladan ini maksudnya contoh karakter baik, contoh karakter-karakter positif yang bisa diajarkan atau bisa dikembangkan. Kemudian pembiasaan. Ya, dibiasakan melakukan karakter yang baik, dibiasakan melakukan tindakan dengan nilai-nilai yang positif. Kemudian pujian dan hukuman. Jika tindakannya positif, tentu akan mendapat pujian, tapi jika tindakannya negatif, tentu akan mendapat hukuman. Aspek pendidikan karakter ada 3 bagian atau ada 3 aspek. Pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Ketiganya harus ada, harus disatukan agar pendidikan karakter dapat terlaksana. 9 pilar karakter berasal dari nilai-nilai luhur universal. Nah, 9 pilar karakter ini juga sebenarnya sudah kita laksanakan, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dan selanjutnya, percaya diri dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya adalah variabilitas kecerdasan. Di sini dapat digambarkan bahwa karakter dapat diajarkan sejak usia dini. Semakin dini sebenarnya karakter dapat dipelajari semakin dalam. Kemudian dampak pendidikan karakter. Yang pertama, peningkatan motivasi siswa meraih prestasi akademik. Dengan karakter yang baik, dengan karakter yang kuat, siswa akan semakin semangat untuk meraih prestasi akademik. Tidak malas-malasan. Yang kedua, penurunan drastis perilaku negatif siswa. Dengan pendidikan karakter, mengajarkan hal-hal baik, hal-hal positif, tindakan yang baik, perilaku negatif siswa akan terus menurun. Ingat, anak-anak, karakter kuat dapat menaklukkan dunia. Terima kasih atas perhatiannya, jadilah diri sendiri. Hai, jumpa lagi bersama saya. Gimana tadi materinya? Kepanjangan, ngebosenin, atau kalian gak ngerti? Kalau kalian gak ngerti atau kalian masih penasaran dengan pendidikan karakter, nanti kalian bisa bertanya langsung pada saya melalui kontak WA, atau kita nanti bisa bertatap muka langsung kalau memang udah boleh ya, sekolahnya udah boleh masuk, itu nanti kalian bisa tanyakan ya, seperti itu. Dan jangan lupa, seperti saya bilang di awal tadi, kerjakan tugasnya. Jadi setelah ini akan ada tugas buat kalian ya, dari materi yang saya sampaikan barusan gitu ya, untuk mengetahui seberapa fokus kalian mengikuti materi yang saya sampaikan. Selamat belajar di sekolah baru ini, di SMP Negeri 2 Tegal Telimo. Ini adalah alma mater kalian, tempat kalian untuk menimba ilmu ya. Jangan lupa belajar yang baik, belajar yang fokus. Jangan cuma main aja ya. Main apalagi ngegame itu boleh banget. Tapi ada satu syaratnya, jangan sampai kalian lupa belajar. Tugas utama kalian apa? Belajar ya, bukan ngegame. Beda kalau kalian sama
gamer gitu ya, kalian pasti harus nge-game gitu loh. Kalian kan pelajar, jadi kalian harus fokus sama belajarnya dulu. Terima kasih sudah mengikuti materi pendidikan karakter bersama saya. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan pengetahuan baru buat kalian, dan kalian juga bisa lebih memahami diri kalian sendiri, atau lebih memahami karakter kalian. Dan saya tetap berharap sama kalian menjadi pribadi yang hebat, menjadi anak yang hebat, anak yang bisa mewujudkan mimpi kalian atau cita-cita kalian. Sampai jumpa, dah.